Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 11 Ilmu Aswat, Dede Arif Rahmanur Hakim dan Zikri Ahmad Fauzi pada siang hari yang cerah ini akan menjelaskan tentang fonem dan alofon kepada seluruh pendengar. Mohon disimak baik-baik ya. Sebelum ke materi inti, saya ingin bertanya, adakah sahabat di sini yang sedang belajar bahasa atau umumnya dikenal dengan linguistik? Pasti semuanya yang mendengarkan ini pernah, karena kita adalah mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Ketika belajar bahasa, maka kita akan menemukan istilah fonem dan alofon. Lalu apa perbedaan antara fonem dan alofon? Mohon disimak. Untuk mengetahui perbedaannya, mohon disimak penjelasan dari kita. Selamat mendengarkan. Yang pertama, pengertian fonem. Fonem adalah, menurut segi bahasa, fonem berasal dari bahasa Inggris. Fonema. Dalam ilmu bunyi bahasa Arab, banyak sekali istilah mengenai fonem. Akan tetapi, istilah yang lebih populernya yaitu funimo, karena banyak digunakan dalam tulisan dan yang paling disukai oleh para ulama ahli bunyi. Adapun menurut istilahnya, menurut definisi abstrak fonem, fonem yaitu gambaran pemikiran terhadap suatu bunyi yang tidak berwujud nyata ketika sebuah komunikasi berlangsung. Adapun yang diucapkan pembicara itu bukanlah fonem, akan tetapi itu adalah alofon. Adapun definisi fonem dari segi fungsi, fonem yaitu bunyi yang memiliki kemampuan mengubah suatu makna. Definisi mengenai fonem ini sangatlah banyak dan bervariasi. Akan tetapi berikut titik temu mengenai definisi fonem yang disepakati oleh para ulama. Fonem adalah unit terkecil bunyi yang mampu membedakan makna dalam suatu kata. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi dalam bahasa Indonesia, P dan B, P-nya di garis miring, B di garis miring, merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Jadi inti dapat ditarik kesimpulan, fonem itu merupakan model, yang mana model ini akan menciptakan alofon. Materi yang kedua, pengujian atau percobaan fonem sebuah bunyi. Tidak setiap bunyi itu fonem. Lalu bagaimana mengidentifikasi sebuah bunyi, apakah itu bunyi fonem atau bukan? Sebagaimana yang telah kita ketahui tadi dari pengertian fonem, bahwa fonem itu mampu menjadi pembeda sebuah makna antara kata atau merubah makna kata tersebut. Maka dari itu, melalui percobaan penggantian sebuah bunyi atau pengujian terhadap dua buah bunyi dalam sebuah kata melalui dua langkah. Langkah yang pertama, mencari dua kata yang komponen bunyinya sama atau serupa kecuali yang ingin diuji, minimal pair atau pasangan minimal. Contohnya, jika kita ingin menguji huruf sod dan sin. Nah, untuk mengujinya itu
komponen antara huruf shod dan sinnya itu harus sama, seperti saro dan soro. Kan saro komponennya sama, alif dan ro. Begitu pula soro komponennya juga sama, alif dan ro. Seperti itu. Lalu langkah kedua, melihat pada pergantian dua bunyi dalam setiap pasangan kata, apakah pergantian terhadap bunyi tersebut menyebabkan terhadap perubahan makna atau tidak. Apabila perubahan huruf tadi, kata seperti so dan sin tadi mengakibatkan perubahan makna, maka itu dikatakan fonem. Apabila perubahannya itu tidak merubah maknanya, maka tidak disebut fonem. Materi yang ketiga, macam-macam fonem. Fonem itu bermacam-macam, tapi intinya fonem itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fonem segmental. Fonem segmental adalah fonem yaitu bunyi konsonan dan bunyi vokal. Disebut segmental karena fonem tersebut bisa dipecah lagi menjadi unit-unit terkecil seperti dalam kata ba yang bisa dipecah menjadi komponen terkecilnya, yaitu kaf fathah, ta fathah, ba fathah. Yang kedua, fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental yaitu fonem yang menyertai bunyi segmental. Bunyi segmental yang pertama bunyi konsonan dan vokal. Disebut juga fonem suprasusun yang termasuk fonem suprasegmental. Diantaranya yang termasuk fonem suprasegmental diantaranya yaitu tekanan, nada, intonasi, jeda. Seperti dalam contoh berikut ini, berbeda maknanya disebabkan karena bedanya jeda terhadap kalimat tersebut. Mudiru al-madrasatu al-jadidatu sama mudirul madrasah al-jadidatu. Dalam pembedaan jeda dapat mempengaruhi makna tersebut. Singkatnya, kalau fonem segmentalnya itu bisa dipecah lagi menjadi unit-unit kecil. Kalau fonem suprasegmental, fonemnya itu yang merubahnya itu tekanan, nada, intonasi, dan jeda. Yang selanjutnya fonem bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki 34 fonem segmental yang terdiri dari 28 konsonan dan 6 vokal, seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini. Itu dari mulai hamzah, ba, ta, sa, ja sampai ke fathah qasirah, kasrah tawilah, al-wawu tawilah, al-alifu tawilah. Itu merupakan fonem-fonem bahasa Arab. Dan juga bisa di sini juga posisi fonem itu tidak selalu harus di awal, bisa di awal, tengah, dan di akhir pula. Selanjutnya poin nomor 5, fonem-fonem resmi bahasa Indonesia. Yang pertama, fonem vokal. Nama fonem vokal yang ada dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. I, vokal depan tinggi tak bundar. E, vokal depan sedang atas tak bundar. A, vokal depan rendah tak bundar. U, vokal belakang atas bundar. O, vokal belakang sedang bundar. Status fonem-fonem vokal
itu dapat dibuktikan dengan pasangan minimal berikut posisi dalam kata. Contohnya tuh satu ya, fonem i awal tuh ikan, lawannya akan, tengah makin, makan, akhir dari, darah. Perbedaan fonem dapat mempengaruhi makna dari kata tersebut. Seperti tadi, jika fonemnya ikan tuh dan akan, padahal itu temannya dari fonemnya itu sama kan, hanya saja karena fonemnya berbeda maka maknanya itu menjadi berbeda. Lalu fonem diftong yang ada dalam bahasa Indonesia adalah fonem diftong ai, diftong au, dan diftong oi. Ketiganya dapat dibuktikan dengan pasangan minimal. Ai tuh gulai, gula, lawannya gula tuh gulai, gula, kan beda fonem, beda makna. Au, pulau, pula. Sekoi dan seka itu kan berbeda, perbedaan fonem, perbedaan makna. Yang ketiga, fonem konsonan. Nama-nama fonem konsonan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Tuh dalam buku halaman 172 terdapat ada 18 konsonan bahasa Indonesia. Fonem konsonan bahasa Indonesia tuh B. Konsonan bilabial, hambat bersuara. Bilabial itu berkaitan dengan dua bibir, B tuh. Jadi B sampai ke X. Konsonan doxevelar, gersetan bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah di sini saya akan meneruskan materi saudara Dikri, yaitu realisasi fonem. Nah, sebenarnya realisasi fonem itu sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Hanya masalahnya kalau orang Indonesia itu melafalkan fonemnya beda sama orang Arab. Nah, kalau orang Indonesia itu melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia sangat banyak sekali variasinya. Nah, hal ini berkenaan bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai etnis dan berbagai daerah, sehingga melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia pasti dipengaruhi oleh sistem fonologi bahasa daerahnya. Kemudian realisasi fonem vokal. Nah, secara umum realisasi fonem vokal itu ada fonem I, kemudian ada fonem E, fonem A, fonem O. Jadi A, I, U, E, O ya, fonem A, I, U, E, O. Nah, kalau fonem I itu mempunyai dua macam relasi, yaitu pertama direlasikan secara bunyi, huruf I kecil. Kemudian yang kedua itu direlasikan seperti bunyi huruf I besar, kapital, apabila berada pada silabil tertutup atau silabil berkoda, seperti pada kata batik. Nah, itu kalau tadi mah yang fonem huruf I kecil itu seperti kata kini, lidi, sapi, dini gitu. Nah, kemudian fonem E. Nah, fonem E juga sama, mempunyai dua macam ya, mempunyai dua macam variasi, yaitu E kecil sama E kapital. Nah, contohnya kalau bunyi E kecil itu ada pada kata sate, barabe, lalungse gitu. Dan kalau bunyi E kapitalnya itu ada berada pada silabil tertutup, yaitu seperti magnet, karet, ember gitu. Kemudian fonem A secara umum direlasikan sebagai bunyi. Nah,
Kalau fonem A itu direalisasikannya sebagai bunyi huruf A kecil gitu. Nah, baik pada posisi awal, tengah atau akhir. Nah, seperti kata pada kata dan gitu. Kemudian ada fonem U. Nah, fonem U itu sama kayak fonem yang tadi, jadi mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama sebagai U kecil, yang kedua sebagai U besar atau kapital. Kemudian fonem O. Fonem O juga sama mempunyai dua macam realisasi ya, yaitu O kecil dan O kapital. Kemudian juga ada lafal fonem konsonan. Ada fonem B, V, N, W, F, D, T, N, L, R dan Z ya. Nah, bahwa fonem konsonan itu mempunyai 20 fonem ya. Nah, bisa kalian lihat dalam halaman 176. Kemudian yang seterusnya, hubungan antar satu fonem dengan fonem lain. Nah, hubungan antar satu fonem dengan fonem lain itu mempunyai dua hubungan ya, yaitu yang pertama hubungan horizontal, kemudian hubungan vertikal. Nah, kalau hubungan horizontal itu fonem yang berturut-turut dan berkesinambungan dengan fonem yang lain secara horizontal ya, dari kiri ke kanan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu, dan dari kanan ke kiri kalau dari bahasa Arab. Jadi sebaliknya, bahasa Arab itu dari Indonesia. Nah, untuk membentuk suku katanya gimana ya? Untuk membentuk suku kata, lalu suku kata tersebut berkesinambungan membentuk morfem. Lalu morfem tersebut berkesinambungan membentuk kata. Nah, seperti dalam kata yaitu masjidun. Kata tersebut tersusun oleh beberapa fonem ya, sebagai ya. Jadi mimnya itu patah. Nah, sin ho-nya itu kasroh dan za-nya itu domah. Lalu jadi dibacanya itu masjid. Nah, kemudian hubungan vertikal ya yang selanjutnya, yaitu hubungan yang nampak ketika satu tempat fonem diganti oleh fonem yang lain dalam sebuah kata, baik di awal, tengah maupun di akhir gitu ya, sehingga dengan penggantian fonem tersebut menyebabkan makna yang berbeda ya kalau hubungan vertikal itu. Kemudian alopon. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, alopon itu fonem berdasarkan posisi di dalam kata. Misalnya fonem pertama pada kita dan kata secara fonetis berbeda, tapi masing-masingnya itu adalah alopon dan fonem. Nah, universal fonologi. Dalam universal fonologi, bahwa alopon itu merupakan wujud lahiriah suatu fonem. Nah, jadi disebut alopon. Kemudian alopon suatu fonem dapat mencirikan hubungan yang disebut variasi bebas. Kemudian alopon juga dapat dipertukarkan di tempat yang sama. Alopon bukanlah fonem, melainkan realisasi dari fonem. Jadi alopon itu bukan fonem ya, tapi realisasi dari fonem. Kemudian setiap fon atau bunyi mempunyai bunyi asli sebelum dirangkaikan pada bunyi yang lain. Nah, contoh dari alopon itu yaitu ya seperti ini, yanqalibu, yanqau, yadolimu, yadur. Jadi dari contoh tersebut
alopon ini tidak bersifat fungsional ya, karena tidak merubah makna. Tapi alopon dapat dipertukarkan di tempat yang sama, sedangkan fonem tidak. Jadi alopon mah bisa dipertukarkan ya di tempat tetapi dipertukarkannya di tempat yang sama. Nah, sedangkan fonem itu tidak bisa ditukarkan. Kemudian kalau bunyi alopon adalah bunyi yang terpengaruh dari bunyi yang lain. Nah, seperti contoh bunyi nun, yang di atas itu, dari kata yang paling itu terpengaruh oleh bunyi setelahnya, yakni za, o, do. Nah, kemudian Clark dan Yalop mengemukakan bahwa alopon adalah bunyi yang merupakan alternatif lain untuk menyebutkan fonem tertentu. Kemudian Penhar juga mengemukakan bahwa kemunculan alopon itu sebagai variasi dari sebuah fonem disebabkan oleh lingkungan fonem tersebut. Nah, misalnya fonem T ya. Dalam bahasa Inggris yang memiliki beberapa alopon, fonem T itu pada awal kata langsung disusul vokal, seperti pada kata top, yang kemudian diucapkan dan diberikan lambing bunyi TH gitu. Bila tidak pada awal kata, seperti kata stop, pengucapannya adalah T. Dalam kata Butler, T mempunyai plosi literal karena setelahnya disusul dengan L, sehingga T tidak perlu dilepaskan plosinya dengan melepaskan ujung lidah, tapi cukup dengan menurunkan sisi lidah saja. Nah, kemudian alopon yaitu gambaran yang tampak jelas dari sebuah fonem. Jika fonem ditulis di antara dua garis miring, maka alopon ditulis di antara dua buak kurung, seperti contohnya nun yang menjadi dalam beberapa alopon. Nah, seperti alopon nun merupakan bunyi bibir syafawi. Jika dalam kata alopon nun yang kedua itu merupakan bunyi rongga mulut syafawi dalam kata yun kolu yun. Alopon mim merupakan bunyi bibir dalam kata mim ba'di. Nah, kemudian ya ada vokal-vokal yang menjadi anggota dari sebuah fonem, seperti U kecil dan U kapital. Untuk fonem U disebut dengan istilah alopon. Dengan demikian, kalau dibalik bisa dikatakan alopon adalah anggota dari sebuah fonem atau varian dari sebuah fonem. Nah, dari pembicaraan tentang fonem dan alopon yang tadi dapat dikatakan bahwa fonem itu adalah konsep abstrak karena kehadirannya dalam ujaran diwakili oleh alopon yang sifatnya konkret, dapat diamati ya, dapat didengar gitu secara empiris. Jadi misalnya fonem I pada kata diwakili oleh alopon I karena lafal kata itu adalah tani, sedangkan pada kata diwakili oleh alopon I kapital, I besar, karena lafalnya adalah tarik. Contohnya fonem K yang kedua ya, contoh yang kedua pada kata diwakili oleh alopon K karena lafalnya adalah buku, sedangkan pada kata diwakili oleh alopon tandanya karena lafalnya bapak gitu, bapak. Nah, dapat disimpulkan dari pengertian yang tadi itu dapat diambil kesimpulan mengenai fonem dan alopon dalam bahasa Arab. Jika fonem bersifat fungsional, tidak berubah makna ya, maka lain halnya dengan alopon, karena alopon itu sebaliknya, karena alopon tidak bersifat fungsional, tidak merubah makna. Jika fonem dapat diidentifikasi dengan pasangan minimal dan kontras, maka alopon dapat diidentifikasikan ketika bunyi alopon dirangkai dengan bunyi lain, dan jika bunyi asli terpengaruh oleh bunyi yang lain, maka itu adalah alopon. Fonem realisasinya adalah alopon. Itu berarti alopon bukanlah fonem, tapi realisasi dari fonem. Bunyi alopon dapat dipertukarkan
di tempat yang sama. Nah, sedangkan fonem mah enggak gitu, tidak. Fonem bersifat abstrak. Allophone mah berabstraksi, bentuk abstraksi. Allophone adalah fonem.